Salam, selamat pagi. Tuhan memberkati kita pagi hari ini. Sebelum kita melakukan berbagai aktivitas kita sepanjang satu hari ini, mari kita persiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Kami boleh menerima anugerah kehidupan, sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kami. Sebentar sebelum kami memulai segala aktivitas kami, pekerjaan dan pelayanan kami sepanjang satu hari ini, Tuhan, kami ingin dengar-dengaran akan firman-Mu. Berkati hati pikiran kami, berkati firman-Mu untuk kami lakukan dalam perjalanan hidup kami dan keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 23 ayatnya yang pertama. Mazmur 23 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Mazmur Daud ini ingin menyampaikan bagaimana Tuhan itu menjadi gembala kita. Tuhan itu yang menggembalakan hidup kita. Dan dikatakan takkan kekurangan aku. Dengan mempergunakan metafora yang sering terdapat dalam perjanjian lama, Allah menyamakan dirinya dengan seorang gembala untuk melukiskan kasih-Nya yang besar bagi umat-Nya. Tuhan Yesus sendiri menggunakan metafora yang sama untuk menyatakan hubungannya dengan umat-Nya. Tuhan yang senantiasa mencukupkan kehidupan yang kita jalani di tengah-tengah dunia ini. Mari kita dengarkan cerita bermakna harta karun alam. Harta karun alam. Seorang petani menanam gooseberries, blackcurrants, dan redcurrants di ladangnya. Dia memiliki kebun buah semak yang luas dan sangat subur. Setiap hari dia akan berjalan berkeliling dengan sabit di tangan, membersihkan rumput liar yang tumbuh, sehingga semak-semak tersebut dapat tumbuh bebas tanpa gangguan. Pada saat tengah musim panas, semak-semak itu akan dipenuhi oleh buah yang ranum dan besar-besar. Sayangnya, petani itu tidak bisa membesarkan anak-anaknya sebaik ia membesarkan tanamannya. Kedua anak laki-lakinya terkenal sebagai anak laki-laki termalas di seluruh negeri. Setiap harinya mereka hanya minum, makan, dan ngobrol sana-sini. Tak pernah sekalipun mereka membantu bapaknya mengurus kebun. Lama-lama bapaknya mulai penasaran dengan kemalasan anaknya. Apabila saya kelak mati suatu hari, katanya kepada tetangga-tetangganya, seluruh pohon buah-buahan saya akan dikelilingi oleh rumput liar dan mati. Anak-anak saya tentunya akan kelaparan. Di sebuah gua kecil tidak terlalu jauh dari desa itu, hiduplah seorang tua yang bijaksana. Petani itu memutuskan untuk mendatangi orang tua itu dan meminta sarannya. Setelah mendengar cerita petani itu, orang tua itu hening sejenak sambil mengelus jenggotnya yang putih dan panjang. Tiba-tiba orang tua itu bangkit berdiri dan menepuk bahu si petani dan meyakinkan petani itu untuk tidak perlu takut karena dia akan mengajari dua anak malas itu bekerja. Orang tua itu kemudian pergi meninggalkan guanya menemui kedua anak malas itu. Saya punya sesuatu yang penting yang perlu saya sampaikan kepada kalian, kata si orang tua itu. Saya mengetahui bahwa ada harta karun di kebun buah ayahmu. Jumlahnya cukup untuk memberi kalian makan dan pakaian seumur hidup. Saat itu bulan September, mulai sejak saat itu sampai Natal, kedua anak laki-laki itu setiap hari pergi ke ladang mencari harta karun. Mereka menggali di sekeliling setiap semak dan menggali tanah di sekitarnya. Mereka berharap menemukan segenggam emas.
Tapi sampai malam Natal mereka tidak menemukan apa-apun. Mereka pergi menemui orang tua itu dan menuduhnya telah menipu mereka. "Saya tidak menipu kalian," jawab orang tua sambil menyengir. "Kalian harus tetap mencari. Saya berjanji pada bulan September tahun depan kalian akan mendapatkan harta itu." Kedua anak itu menolak untuk percaya. "Baiklah kalau begitu," kata si orang tua, "saya akan membuat perjanjian dengan kalian. Apabila pada bulan September kalian belum menemukan cukup harta untuk membeli makan dan pakaian untuk hidup kalian, saya akan membagikan apapun yang saya terima bagi kalian. Tapi apabila kalian mendapatkan harta itu, kalian harus membaginya dengan orang-orang miskin di desa ini." Kedua saudara itu setuju. Mereka meneruskan menggali tanah di antara pohon buah-buahan. Petani itu melihat mereka dengan penuh kepuasan, senang karena selama mereka masih menggali dalam pencarian mereka menemukan harta karun, tak ada satu rumput liar pun akan tumbuh. Dengan begitu, pada pertengahan musim panas pohon buah-buahan itu akan panen raya. Orang tua itu kemudian datang ke ladang untuk melihat kedua anak itu. Katanya sambil memandang ke ladang, "Kalian rupanya telah menemukan harta itu." Pada awalnya kedua anak itu tidak mengerti maksud si orang tua. Kemudian mereka diberi pengertian. Beberapa minggu kemudian si orang tua membantu mereka untuk memanen hartanya. Separuh dijual ke pasar dan separuh disumbangkan bagi orang-orang miskin. Dan sejak itu dua bersaudara itu bekerja keras di ladang. Setiap tahun mereka menjual setengah panennya ke pasar dan setengahnya disumbangkan. Orang tua itu telah meramalkan dan telah terbukti bahwa uang yang didapat cukup untuk makan mereka dan membeli baju seumur hidup mereka. Demikianlah hidup dan kehidupan kita senantiasa dipersiapkan untuk menerima berkat-berkat Tuhan yang disediakannya bagi kita. Allah melalui Kristus dan oleh Roh Kudus demikian memperhatikan setiap kehidupan anak-anaknya, sehingga Ia ingin mengasihi, memelihara, melindungi, membimbing, dan dekat dengan anak itu sebagaimana dilakukan oleh seorang gembala yang baik dengan domba-dombanya sendiri. Itulah juga kisah tentang harta karun alam ini. Orang tuanya mengharapkan anak-anaknya di masa depan tidak mengalami kesulitan, tidak mengalami kekurangan, tidak mengalami kemiskinan. Sehingga dengan itu dia memohon, meminta tolong kepada orang tua yang bijak untuk mendidik, mengajar anak-anaknya agar boleh bekerja sebaik mungkin di tengah-tengah harta milik orang tuanya. Demikian juga kita, ketika dikatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku, artinya kita tidak bisa berdiam diri. Tapi kita mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita dengan seserius mungkin, dengan sesungguh-sungguhnya. Tiada kata bermalas-malasan bagi setiap orang percaya. Karena ketika kita bekerja, kita melakukan peran kita masing-masing, maka Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan. Bahwa setiap kehidupan kita akan terus dicukupkan, takkan kekurangan aku. Itu kata orang yang beriman di dalam kehidupannya. Karena itu jadikanlah Tuhan sebagai gembalamu. Jadikanlah Tuhan satu-satunya yang berotoritas dalam setiap kehidupanmu. Maka Dia akan menggembalakan tubuh, jiwa, dan rohmu ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Selamat berjalan mengikuti Tuhan yang menjadi gembala agung kita, dan Dia akan menyegarkan, mencukupkan kebutuhan-kebutuhan kita hari ini, hari esok, dan hari yang akan datang. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga untuk firman-Mu yang terus-menerus menyapa kami dalam hidup ini.
mengingatkan kami agar Engkau adalah gembala kami yang agung, gembala yang baik, yang mencukupkan apa yang kami perlukan dalam saat-saat kekurangan sekalipun, dalam saat-saat yang sangat-sangat sulit seperti yang sedang kami alami saat ini. Tuhan, untuk itu pun kami yakin percaya Engkau menyediakan, mencukupkan apa yang kami perlukan, baik dari orang-orang dekat kami, dari keluarga kami, dari gerejamu, dari pemerintah kami, bahkan dari orang yang tidak kami pikirkan sebelumnya, seperti pertolongan-pertolongan yang daripada Tuhan datang tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, kami percayakan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah gembala kami yang agung itu. Terpujilah Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita sekaliannya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sampai bertemu di hari-hari yang akan datang. Salam. Amin.